Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Ya, mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajarnya ya nak. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak ibu, ya pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin yang berkaitan dengan menelaah struktur dan bahasa pada surat pribadi dan surat dinas ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai menulis ya surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email ya. Jadi simak videonya ya nak. Ini kita akan belajar menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni kamu mampu menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Jadi di era modernisasi ini dalam menulis surat itu sudah bisa dilakukan melalui teknologi modern ya yang disebut dengan email. Apa itu email? Ada yang tahu? Jadi email itu ya dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah electronic mail, yakni suatu sarana untuk mengirim dan menerima pesan digital melalui jaringan komputer dan juga internet. Sekarang coba kamu baca buku paketmu yang ada di halaman 268 sampai 269. Ya, di situ ada bagian contoh dalam menulis surat pribadi. Ya, jadi dalam menulis surat pribadi itu ada diantaranya alamat dan tanggal surat. Kemudian di situ ada salam pembuka, kalimat pembuka paragraf pertama, isi surat, penutup surat, salam akhir, dan nama disertai tanda tangan. Jadi kamu bisa lihat contoh penerapannya dalam surat pribadi ya. Jadi kamu baca, saya beri waktu kamu 5 menit untuk membaca bukumu tersebut. Jadi dari apa yang kamu baca, tentunya kamu sudah paham bagaimana cara kita untuk menulis surat pribadi. Ya, tentunya hal yang penting juga untuk kamu perhatikan dalam menulis surat pribadi ya. Jadi kita menulisnya harus sesuai dengan sasaran orang yang kita tuju. Jadi kalau contohnya surat pribadi untuk orang tua, tentunya itu bahasanya itu jauh berbeda dengan ketika kita menulis surat kepada teman atau sahabat kita ya. Nah, jadi kamu bisa perhatikan kembali bukumu yang ada di halaman 269 ya. Coba kamu baca kembali bukumu tersebut. Adapun langkah-langkah dalam menulis surat pribadi, yang pertama itu menulis alamat dan tempat surat, yang kedua salam pembuka, ketiga menulis kalimat pembuka paragraf, yang keempat menulis isi dan inti surat, yang kelima menulis penutup surat, yang keenam salam akhir, dan yang ketujuh itu nama disertai dengan tanda tangan si penulis surat. Jadi dari langkah-langkah yang ibu sampaikan tadi ya, kamu bisa lihat ya bagian dari surat tersebut ya. Ini bentuk format ya, struktur penulisan dari surat pribadi. Selanjutnya ini merupakan contoh dalam penulisan surat pribadi ya. Jadi kamu bisa melihat bagian-bagian dari penulisan yang sudah saya jelaskan di bagian awal tadi ya, dari urutan 1 hingga akhir ya. Surat dinas. Dalam penulisan surat dinas itu pertama sekali itu ya ada ditulis kepala surat, nomor dan tanggal surat, lampiran, perihal, alamat dan tujuan surat,
paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan juga ada berupa tembusan surat. Jadi saya akan jelaskan satu persatu, coba kamu perhatikan satu persatu ya nak ya. Yang pertama itu adalah penulisan kepala surat ya. Jadi dalam penulisan kepala surat itu berisi nama instansi, yang mana nama instansi itu ya harus ditulis dalam bentuk huruf kapital semuanya ya. Selanjutnya yang kedua ada alamat lengkap dari instansi tersebut, kemudian ditulis nomor telepon jika ada, kemudian nomor kotak pos atau kode pos jika ada, selanjutnya alamat email jika ada, dan yang terakhir itu ya disertai dengan lambang atau logo instansi ya. Selanjutnya yang kedua yakni penulisan tanggal surat ya. Jadi ingat, jika alamat atau kota sudah ditulis pada kop surat, maka tanggal saja yang perlu kamu tulis ya. Jadi tanpa ada nama kota di depan tanggal. Contohnya tanggal 23 Maret tahun 2021. Selanjutnya, jika alamat atau kota tidak ditulis pada kop surat, maka penulisan tanggal surat didahului menyebut nama kota ya. Selanjutnya contoh dari penulisan surat dinas ya. Jadi coba kamu perhatikan, dari yang pertama sekali adalah kode perihal surat ya. Selanjutnya ada nomor urut surat yang dikeluarkan, kemudian kode unit kerja, dan juga tahun pembuatan surat ya. Selanjutnya contoh penulisan dari perihal surat ya. Jadi harus diperhatikan dengan benar bagaimana penulisan dari perihal itu ya. Jadi kamu perhatikan ini ya, mana bentukan yang benar dan juga mana bentukan yang salah ya. Kemudian penulisan lampiran surat ya. Jadi kamu lihat contoh penulisan lampiran surat yang benar ya nak ya. Berikutnya alamat surat. Selanjutnya contoh salam pembuka. Berikutnya isi dari penulisan surat dinas ya. Jadi dalam isi surat dinas ini berbeda dengan surat pribadi ya. Kalau surat dinas ini relatif singkat penulisannya ya, dan terletak di tengah. Dua, berisi tentang penjelasan maksud dan tujuan dari sebuah surat ya. Jadi umumnya berisi hari, tanggal, kemudian waktu, acara, dan juga tempat ya. Selanjutnya contoh dari penulisan penutup surat dinas ya. Berikutnya contoh dari salam penutup. Berikutnya nama pengirim, jabatan, dan tanda tangan ya. Jadi kamu perhatikan bentuk penulisannya yang benar ya. Dan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini yakni bahwasannya dalam menulis surat pribadi dan surat dinas kita harus memperhatikan diantaranya itu memperhatikan struktur penulisannya dan juga memperhatikan penggunaan bahasa yang benar dari materi hari ini ya nak ya. Selanjutnya kamu kerjakan latihan yang ada di buku paketmu halaman 270 bagian 1A dan nomor 2-nya ya nak ya. Kerjakan di buku latihanmu. Demikian materi yang ibu sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Selamat pagi semua.